Salve dan selamat datang kembali. Kali ini kita akan membahas satu tema yang, serius banget dan sering jadi perdebatan. Gimana sih sebenarnya pandangan gereja Katolik mengenai aborsi? Ini topik yang kompleks, jadi yuk kita bedah ajarannya secara jernih dan mendalam. Jadi, pertanyaannya simpel aja. Apa sih sebenarnya ajaran gereja Katolik soal aborsi? Kan banyak banget nih simpang siur di luar sana. Nah, daripada kita nebak-nebak, mending kita lihat langsung ke sumber resminya. Ayo kita mulai. Oke, untuk bisa ngertiin semuanya, kita harus mundur dulu ke fondasinya. Bener-bener ke dasarnya, yaitu prinsip nomor satu, hidup itu sakral. Nah, dari sinilah semua ajaran moral gereja tentang isu ini bermula. Nah, coba perhatiin deh kata kuncinya di sini. Mutlak dan sejak saat pembuahan. Ini tuh harga mati, nggak bisa ditawar. Jadi bagi gereja, begitu sel sperma dan sel telur bertemu dan membentuk kehidupan baru, itu udah bukan sekedar gumpalan sel. Itu sudah pribadi manusia dengan martabat yang utuh. Dan ini bukan cuma opini loh ya, ini tertulis dengan sangat jelas di Katekismus Gereja Katolik. Kutipan ini jadi penegasan kalau ini tuh keyakinan inti yang nggak berubah-ubah. Dan pelindungannya itu total, utuh, nggak setengah-setengah. Nah, karena prinsip soal sucinya hidup ini fundamental banget, ya kebayangkan kalau ada tindakan yang melanggar prinsip ini, pasti dianggap serius banget. Ada konsekuensi moral dan bahkan hukum di dalam tradisi gereja. Coba kita lihat lebih dalam. Gereja itu pakai istilah-istilah yang nggak main-main untuk menggambarkan aborsi. Bukan cuma tindakan yang salah, tapi secara intrinsik jahat. Maksudnya, ya jahat dari hakikatnya sendiri, terlepas dari apapun niat atau situasinya. Paus Yohanes Paulus II bahkan menyebutnya pembunuhan manusia yang tidak bersalah. Dari sini aja udah kelihatan betapa beratnya pandangan gereja terhadap tindakan ini. Dan ini nggak cuma berhenti di tataran moral aja loh, ada juga sisi hukumnya di dalam gereja. Yap, hukum kanonik, yang bisa dibilang semacam kitab undang-undangnya gereja Katolik, juga menetapkan sanksi yang spesifik untuk menegaskan keseriusan dosa ini. Nah, istilahnya tuh ekskomunikasi late sententia. Kedengarannya serem ya? Artinya gini, sanksinya itu otomatis nempel begitu perbuatannya dilakukan. Nggak perlu nunggu surat keputusan dari uskup. Tapi tunggu dulu. Poin yang paling krusial itu tujuannya. Ini bukan hukuman untuk balas dendam atau ngusir orang selamanya. Justru ini kayak terapi kejut spiritual. Sebuah panggilan yang keras biar orang sadar betapa berat dosanya dan mau kembali, mau bertobat. Oke. Dengar ajarannya yang super tegas, konsekuensinya berat banget, wajar kan kalau di benak kita muncul satu pertanyaan besar. Pertanyaan yang menyentuh inti dari karakter gereja itu sendiri. Jadi pertanyaannya, dengan aturan seketat ini, emang gereja nggak punya belas kasihan ya? Apa cuma bisa menghakimi dan menghukum aja? Nah, ini dia nih ketegangannya. Di satu sisi ada ajaran moral yang nggak bisa dinego. Tapi di sisi lain ada panggilan Injil untuk berbelas kasih. Terus gimana gereja mendamaikan keduanya? Nah, ternyata jawabannya ada di cara gereja melihat dirinya sendiri sebagai seorang ibu. Ibu kan nggak cuma ngajarin mana yang benar dan salah kan? Tapi juga meluk anaknya yang jatuh, ngobatin lukanya. Yuk kita lihat gimana jalan pengampunan ini disiapkan. Jadi di sini kita lihat ada dua pilar yang nggak bisa dipisahin, kebenaran dan belas kasih. Gereja itu super teguh, nggak akan kompromi soal kebenaran doktrin bahwa hidup itu suci, titik. Tapi di saat yang bersamaan, pintunya nggak pernah tertutup buat siapapun yang mencari pengampunan. Keduanya ini harus jalan bareng. Dan ini tuh bukan cuma teori loh, ada tindakan pastoral yang sangat nyata. Paus Fransiskus misalnya, secara khusus mempermudah jalan rekonsiliasi ini. Dengan ngasih wewenang ke semua imam, beliau menekankan kalau belas kasih Tuhan itu harus bisa diakses oleh semua orang. Di mana saja, terutama bagi mereka yang membawa luka batin yang begitu dalam. Jadi, poin krusialnya adalah ini. Seberat apapun dosanya, pintu pengampunan Tuhan selalu terbuka bagi hati yang bertobat. Misi gereja pada akhirnya adalah menjadi seperti rumah sakit di medan perang, yaitu merawat yang terluka dan mendampingi mereka dalam perjalanan penyembuhan. Terakhir, dan ini penting banget, kita perlu ngerti kalau seluruh bangunan ajaran ini tuh nggak berdiri di atas aturan semata. Semuanya berdiri di atas fondasi iman teologis yang sangat mendalam. Jadi, inilah 3 pilar imannya. Pertama, martabat manusia. Setiap orang, sekecil apapun, punya martabat yang luhur karena ia adalah cerminan dari Sang Pencipta. Kedua, dari martabat itu muncullah hak untuk hidup yang jadi dasar semua hak lainnya.
Dan ketiga, ini adalah pengakuan bahwa hidup itu anugerah dari Tuhan dan hanya Dia yang berdaulat atasnya. Jadi ini adalah argumen iman ya, bukan argumen politik. Jadi, kalau kita rangkum, membela kehidupan dalam pemahaman Katolik adalah sebuah tindakan dua sisi, membela martabat manusia sekaligus menawarkan kasih bagi yang terluka. Ini adalah perpaduan antara kebenaran yang tak tergoyahkan dan belas kasih yang tak terbatas. Pertanyaannya bagi kita semua mungkin adalah, gimana kita bisa menghidupi kedua panggilan ini secara seimbang di dunia yang kompleks ini? Demikian video kali ini, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sekian pembahasan kita hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini untuk mendukung perkembangan channel ini, agar semakin banyak orang bisa belajar tentang iman dan pengetahuan bersama kita. Sampai jumpa di video berikutnya, Tuhan memberkati.